Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, nama saya Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa dengan NIM 211230687. Nah, materi yang dibawakan pada kelompok 9 adalah sistem pendukung keputusan. Nah, sebelum lanjut saya memaparkan materi, di mana saya akan menyebutkan beberapa fokus pada sistem informasi. Yang pertama adalah sistem pakar, di mana sistem pakar berfokus pada keputusan dari pakar. Yang kedua, sistem pendukung keputusan, di mana sistem ini berfokus pada keputusan atau interaktif. Yang ketiga, sistem informasi eksekutif, di mana berfokus pada informasi bagi eksekutif. Nah, yang keempat adalah sistem informasi manajemen, di mana berfokus pada informasi bagi manajerial dan end user. Nah, yang terakhir adalah sistem pengelolaan transaksi yang berfokus pada data dari aktivitas bisnis. Nah, materi yang pertama adalah pengambilan keputusan, di mana keputusan adalah suatu rangkaian atau tindakan yang perlu kita ikuti dalam memecahkan suatu masalah agar kita mendapatkan sebuah keputusan yang pasti. Nah, yang selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan atau SPK adalah salah satu aplikasi CBS yang digunakan oleh pemakai sebagai sarana dukungan dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya adalah struktur keputusan, di mana struktur keputusan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama keputusan terstruktur, di mana keputusan ini bersifat berulang dan rutin. Keputusan ini dikarenakan keputusan ini sudah sering dilakukan. Nah, yang kedua adalah keputusan tidak struktur. Keputusan ini bersifat baru dikarenakan tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini. Yang terakhir itu adalah keputusan semi terstruktur adalah sebagaimana prosedur pengambilan keputusan dapat ditentukan, namun tidak cukup untuk memastikan sebuah keputusan. Nah, materi yang selanjutnya adalah tahapan pengambilan keputusan menurut Herbert Simon, di mana tahapan pertama adalah intelligence, di mana kegiatan ini untuk mengenali apa masalahnya, kebutuhan ataupun kesempatan. Nah, yang kedua adalah tahapan desain, adalah menentukan cara-cara alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Nah, yang ketiga adalah choices, di mana choices adalah memilih alternatif keputusan yang terbaik. Nah, yang selanjutnya adalah implementasi yang disertai dengan pengawasan dan koreksi yang diperlukan. Nah, adapun proses pemodelan dalam pengambilan keputusan yang seperti kita lihat, reality menuju simplification ke tabel intelligence phase, tabel intelligence phase menuju ke design phase juga menuju ke choices phase. Nah, jika tabel tersebut sudah dinyatakan prosesnya sudah baik, kita bisa lanjut ke proses implementasi. Nah, jika dalam implementasi tersebut sudah dinyatakan sukses, kembali lagi ke tabel reality. Nanti dalam 3 tabel tersebut ada masalah, seperti di choices phase kita memverifikasi terlebih dahulu apa yang permasalahan dalam tabel tersebut. Yang selanjutnya dalam design phase, kita terlebih dahulu memvalidasi masalah yang ada di dalam tabel design phase. Nah, itu merupakan proses pemodelan pengambilan sebuah keputusan. Nah, materi yang selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan, di mana sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau biasa disebut dengan DDS adalah sistem yang digunakan oleh para manajer untuk mencari suatu masalah, mencari suatu informasi tentang suatu masalah. Nah, DDS ini juga menyediakan sebuah informasi pemecahan masalah maupun komunikasi dalam memecahkan suatu masalah. Nah, informasi tersebut dihasilkan dalam bentuk laporan periodik maupun laporan secara khusus. Nah, penambahan terbaru dalam konsep DDS atau Decision Support System adalah sistem pendukung keputusan kelompok atau biasa disebut dengan Group Decision Support System atau biasa disingkat dengan GDSS. Nah,
Pada SPK juga menggunakan model-model analitik, basis data khusus, dan buah pemikiran manajer tersendiri. Konsep DDS dimulai pada tahun 1960-an dengan time sharing komputer, di mana pertama kalinya pemakaian ini berinteraksi langsung dengan komputer tanpa melalui spesialis informasi atau spesialis komputer. Nah, yang selanjutnya adalah pada tahun 1971, istilah DDS diciptakan oleh A. Anthony Gori dan Michael S. Scott Morton. Istilah ini awalnya hanya untuk aplikasi komputer di masa depan, tetapi yang seperti kita ketahui perkembangannya sudah melebihi dari itu. Nah, tujuan Decision Support System atau SPK, tujuan utama yang harus dicapai dalam SPK adalah yang pertama itu membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah secara semi terstruktur. Nah, yang kedua, mendukung penilaian manajer bukan untuk mencoba menggantinya. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan aktivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensi. Nah, materi yang selanjutnya adapun 3 prinsip dasar konsep SPK adalah yang pertama adalah struktur masalah, yang kedua dukungan keputusan, dan yang terakhir adalah efektivitas dalam keputusan. Nah, adapun model konseptual SPK, di mana yang seperti kalian lihat, another computer based system terdiri dari tabel, di dalamnya terdiri dari data management, terhubung juga dengan model manajemen. Data tersebut terhubung juga dengan knowledge manager. Knowledge manager tersebut juga terhubung dengan dialog manajemen. Nah, keempat tabel tersebut akan menjadi sebuah manager atau user. Nah, dalam tabel data manajemen tersebut juga terdiri dari data eksternal dan data internal. Sistem pendukung keputusan kelompok. Sistem pendukung keputusan kelompok atau Group Decision Support System merupakan suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam tugas bersama dan yang menyediakan interface bagi lingkungan bersama. Perangkat lunak yang biasa digunakan pada sistem ini adalah groupware. Adapun asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan keputusan yang lebih baik. Jadi, kontribusi GDSS adalah ada suatu pengaturan yang mendukung komunikasi. Adapun pengaturan GDSS terbagi menjadi 4. Yang pertama, ruang keputusan. Yang kedua, jaringan keputusan setempat. Yang ketiga, pertemuan legislatif. Dan yang keempat, konferensi bermedia komputer. Groupware yang merupakan perangkat lunak yang biasa digunakan oleh GDSS memiliki fungsi-fungsi utama, yaitu surat elektronik, fax, voice messaging, akses internet, bulletin board system, kalender pribadi dan kelompok, konferensi elektronik, manajemen tugas, desktop video konferensi, akses database, formulir elektronik, dan dokumen kelompok. Lotus Notes merupakan salah satu paket dari groupware yang dikeluarkan pada tahun 1988 oleh Lotus Development Corporation. Kunci utama keberhasilan dari Lotus adalah dapat menangani tugas dasar komunikasi pada perusahaan besar dan kecil. AI atau Artificial Intelligence digunakan dalam berbagai cara untuk memperbaiki pendukung keputusan yang disediakan bagi manajer atau praktisi bisnis. Adapun struktur keputusan, pertama terstruktur, semi terstruktur, dan terstruktur. Pengambilan keputusan ada 3 jenis, yaitu manajemen strategis, manajemen taktis, dan manajemen operasional. Tujuan AI ada 2. Yang pertama, mengembangkan komputer yang dapat berpikir seperti halnya bisa melihat, mendengar, berbicara, dan merasakan. Terus yang kedua, pendorong utama dalam pengembangan AI adalah keyakinan bahwa komputer dapat berjalan seperti halnya kecerdasan manusia,
seperti dia bisa berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Ciri-ciri perilaku cerdas. Yang pertama, berpikir dan bernalar. Yang kedua, menggunakan penalaran untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, belajar dan paham dari pengalaman. Yang keempat, memperoleh dan menerapkan pengetahuan. Yang kelima, menampilkan kreativitas dan imajinasi. Yang keenam, mengatasi situasi yang rumit dan membingungkan. Yang ketujuh, menanggapi situasi baru dengan cepat dan berhasil. Yang kedelapan, mengenali elemen-elemen yang penting dalam situasi. Yang kesembilan, mengatasi informasi yang ambigu, tidak lengkap, dan salah. Kemudian, domain kecerdasan artifisial. Artificial intelligence. Di sini, aplikasi AI dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu Cognitive Science Application, di mana dia meliputi sistem pakar, fuzzy logic, genetic algorithm, dan neural network atau jaringan neural. Kemudian yang kedua Robotic Application, di mana dia meliputi persepsi visual, indera perasa, indera peraba, ketangkasan, dan navigasi. Kemudian yang ketiga Natural Interface Application, di mana dia meliputi bahasa alami, pengenalan bicara, interface multisensor, dan virtual reality. Aplikasi kecerdasan tiruan. Aplikasi AI yang utama dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama kognitif, yang kedua robotik, dan yang ketiga alat penghubung alami. Yang pertama tadi kognitif, di mana banyak pengembangan AI didasarkan pada riset dalam cara pengolahan informasi oleh manusia, yang biasanya berpusat pada pemahaman tentang bagaimana otak manusia berjalan, bekerja, dan berpikir. Kemudian aplikasi utama dalam area ini meliputi sistem pakar, logika fuzzy, sistem belajar, algoritmik, jaringan neural, dan agen yang cerdas. Kemudian robotik atau biasa kita kenal dengan robot yang mempunyai kaitan dengan cara menggunakan komputer yang dapat meniru atau menyalin tindakan manusia atau bahkan bisa menyalin penampilan manusia. Adapun area pengembangan itu meliputi persepsi visual, indera peraba, ketangkasan, daya penggerak, dan ilmu navigasi. Kemudian yang ketiga alat penghubung alami. Pengembangan AI berharap untuk dapat membuat sebuah penghubung atau interface antara manusia dan komputer yang sealami mungkin. Bahasa program yang alami, pengenalan suara, penghubung dengan multisensor, dan virtual reality adalah semua area pengembangan AI. Aplikasi AI di dalam dunia bisnis. AI application area in business meliputi yang pertama jaringan syaraf atau neural, kemudian fuzzy logic system atau logika tersamar, yang ketiga genetic algorithm, kemudian virtual reality, intelligent agents, dan sistem pakar. Aplikasi AI di dalam dunia bisnis. Yang pertama jaringan neural, di mana dia modelnya itu mirip dengan jaringan saraf atau otak yang saling berhubungan, atau yang biasa disebut dengan neurons. Pengolah yang saling berhubungan di dalam suatu jaringan neural beroperasi secara paralel dan saling berhubungan dengan dinamis. Ini memungkinkan jaringan belajar untuk mengenali pola dan hubungan di dalam proses data itu. Adapun contohnya, yaitu suatu jaringan neural dapat digunakan untuk mempelajari karakteristik kredit yang diberikan, apakah pinjaman akan berakibat baik atau buruk. Kemudian logika tersamar, yaitu metode penalaran yang mirip dengan penalaran manusia. Hal ini memungkinkan suatu sistem tersamar untuk memproses data yang tidak sempurna dan dengan cepat menyediakan pendekatan dan dihasilkan solusi yang bisa diterima. Sistem yang tersamar menggunakan mikrochip pengontrol proses yang banyak dipakai oleh peralatan yang dibuat oleh pabrikan Jepang. Kemudian algoritma genetis menggunakan teori random dari Darwinian, di mana dia berfungsi menirukan suatu proses evolusioner yang terus sehingga menghasilkan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian suatu masalah. Hal bermanfaat pada situasi di mana ada beribu-ribu solusi yang mungkin dan harus dievaluasi untuk menghasilkan suatu solusi yang optimal. Kemudian realitas semu,
yaitu suatu kenyataan berdasarkan simulasi komputer yang menggunakan pendekatan seperti pekerjaan sebenarnya untuk menciptakan suatu dunia maya yang dapat digunakan untuk mencari pengalaman melalui suatu tinjauan, pendengaran, dan sentuhan. Adapun aplikasi terkini dari realitas semu meliputi desain dengan bantuan komputer, diagnostik medis, permainan video 3 dimensi, dan simulasi penerbangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dapat dipahami, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.